يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita kembali lagi bahwa sungguh tidak benar dan sangat keji ya tatkala dakwah sunnah dituduh hanya mengenal kitab Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahhab, Ibnu Qayyim, bin Baz, Albani, ya, Ibnu Utsaimin dan semisalnya. Salah satu dari kitab yang seringkali dikaji di dalam kajian-kajian sunnah ini Imam Barbahari hidup di abad ketiga Hijriah. Atau jangan-jangan juga ada yang mengatakan mungkin beliau sudah terpapar Wahabi juga. Lah Wahabi yang kata mereka Muhammad bin Abdullah hidupnya di abad ke-12 Hijriah. Di antara ucapan yang sangat aneh bin ajaib adalah sebagian orang mengatakan Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Az-Zahabi, Ibnu Katsir semua mereka itu terpapar Wahabi katanya. Padahal Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab hidup di abad ke-12 Hijriah. Sedangkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Imam Az-Zahabi, Ibnu Katsir mereka hidup di abad ke-5 atau ke-7 Hijriah. Nah, dia pun berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Doa yang membuat Nabi tertawa. Ya. Karena baru kali ini ada orang yang membatasi rahmat Allah yang maha luas. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad saja. Dan jangan engkau rahmati siapapun selain kami berdua. Nabi pun tertawa dan mengatakan, sungguh engkau telah menyempitkan sesuatu yang luas. Karena rahmat Allah, jangankan sahabat Nabi, orang kafir aja dapat keumuman rahmat Allah. Nah, demikian juga ketika Muawiyah ibn al-Hakam, bukan Muawiyah ibn Abi Sufyan, Muawiyah ibn al-Hakam. Beliau pernah berbicara di dalam salatnya. Tatkala mendengar ada salah satu dari jamaah salat bersin, kemudian beliau mengucapkan, ya rahmukallah. Ada yang bersin di dalam salat, beliau di sampingnya mengucapkan, ya rahmukallah. Jadi ini hadis memang digunakan jadikan dalil oleh sebagian ulama bahkan jumhur bahwa orang yang bersin di dalam salat boleh mengucapkan alhamdulillah, karena kalau tidak mengucapkan enggak mungkin Muawiyah ibn al-Hakam membalas ya rahmukallah. Cuma yang mendengarnya tidak boleh mengucapkan ya rahmukallah. Maka sahabat yang lain memukul paha-paha mereka, ngasih isyarat kepada beliau untuk diam. Justru beliau semakin menjadi-jadi dan menegur mereka, apa urusan kalian? Ya. Selesai salat, maka Nabi memanggilnya dan menyampaikan ini salat, ya, isi di dalamnya Al-Quran, tasbih, tahmid, enggak boleh berbicara di dalam salat tanpa dimarahi, tanpa dicaci maki dan sebagainya. Maka dia pun mengatakan, aku belum pernah mendapatkan seorang guru yang lebih mulia akhlaknya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan ini salah satu dari keistimewaan yang kita tidak dapatkan kecuali ketika duduk di depan para ulama. Benar jemaah. Karena para ulama itu lebih jujur, lebih ikhlas, ya, dan lebih mengamalkan ilmu agama. Kalau orang berilmu banyak di Indonesia, yang berilmu banyak, ya, dan seterusnya. Tetapi keistimewaan yang seperti ini tidak kita dapatkan kecuali ketika kita duduk bersimpuh di hadapan para ulama. Ya, yang terlihat mereka lebih ikhlas, lebih zuhud, lebih soft ketika menyampaikan ilmu agama. Ya, lebih soft ketika menyampaikan ilmu agama dan lebih jujur di dalam menyampaikan ilmu agama, sehingga keberkahan duduk bersimpuh di hadapan mereka itu lebih sempurna daripada selainnya yang bukan ulama, walaupun mungkin lebih cerdas dan ilmunya tidak kalah luas. Nah, karena keikhlasan dan kejujuran serta kasih sayang mereka kepada murid-murid mereka. Kata beliau, annahu laisa fi sunnah qiyas. Tidak ada qiyas di dalam as-sunnah. Maksud as-sunnah di sini kata para ulama yang mensyarah hadis ini adalah al-aqidah. Karena kalimat sunnah ini sinonim akidah di dalam bahasa ulama dahulu. Ya, seperti contoh kitab ini namanya Syarhus Sunnah. Maksudnya syarhul aqidah, penjelasan tentang akidah dasar. Contoh lainnya kitab Imam Ahmad judulnya Ushulus Sunnah.
Bukan maksudnya di situ usul sunnah, ya maksudnya yang bertentang yang selain wajib. Maksudnya usul sunnah di situ adalah usul akidah, pokok-pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. As-sunnah lil Imam Al-Muzani misalkan, perkara akidah. Nah, ini menerangkan kepada kita pentingnya berguru. Kalau seorang otodidak, misalkan bermodal bahasa Arab nih, dia belum pernah belajar kitab ini kepada seorang ulama. Ketika datang membaca anu laisa fi sunnah qiyas. Gak ada qiyas dalam sunnah. Dia kira nanti sunnah ini maksudnya sunnah dalam definisi fikih. Atau kalau dia terlalu berani menyalahkan ulama, dia akan bantah. Kita bantah Imam Barbahari. Yang rajih qiyas itu ada. Padahal maksudnya dalam masalah akidah. Maksudnya dalam masalah akidah. Nah, banyak kosakata di dalam buku-buku ulama itu hanya dipahami dengan pemahaman yang benar oleh orang-orang yang telah mempelajarinya kepada para ulama atau guru sebelumnya. Wala tudrabu laha al-amthal. Tidak boleh mengkiaskan dengan contoh-contoh lain terhadap perkara akidah. Wala tuttaba'u fiha al-ahwa. Yang ketiga, tidak boleh mengikuti hawa nafsu dalam masalah akidah, ya. Ahwa, pendapat, ra'yu. Bal huwa at-tasdiq bi athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bila kaif wala syarh wala yuqal lima wala kaif. Kewajiban kita dalam hal akidah adalah membenarkan atharnya Rasulullah. Maksudnya sunnah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kata athar sinonim dari as-sunnah dan al-hadis. Seperti sebagian ulama menulis kitab Syarhu Ma'anil Athar, Ibnu Athir. Penjelasan tentang makna al-athar. Maksudnya hadis-hadis Nabi, kosa-kata yang asing di dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun secara umum terkadang para ulama menyebutkan kata athar, maka yang dimaksud adalah sesuatu yang dinisbatkan kepada yang datang setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in dan tabi'un. Nah, bila kaif semua hadis-hadis yang berbicara tentang akidah itu harus dibenarkan tanpa menanyakan bagaimananya. Disampaikan kepada kita tentang sifat istiwanya Allah. Kewajiban kita adalah membenarkannya, meyakininya sebagai sifat Allah Jalla wa'ala dengan mana istiwa yang berlaku di dalam bahasa Arab dan dipahami oleh para salaf sesuai dengan keagungannya Allah Jalla wa'ala sebagai Al-Khaliq yang maha suci dari keserupaannya dengan makhluk, dengan tanpa bertanya kaifa, bagaimana Allah beristiwa, bagaimanakah turunnya Allah, bagaimanakah sifat dzatiyah Allah ini dan ini. Jangan menanyakan bagaimananya. Wala syarh, dan jangan memberikan penjelasan. Maksudnya penjelasan yang tidak didasari dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah dan menyelisihi penjelasannya para salaf. Seperti sebagian orang yang menjelaskan istawa, mana istaulah. Ini yang dimaksud. Ya. Atau sebagian orang yang menjelaskan turunnya Allah ke langit dunia seperti akhir malam. Maksudnya rahmatnya Allah, para malaikat, perintahnya Allah dan sebagainya. Wala syarh. Wala yuqalu lima. Dan jangan berkata kenapa terkait suatu perbuatan Allah. Kenapa? Allah berfirman la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Allah itu tidak boleh ditanya atas apa yang dia perbuat, tetapi kalianlah yang akan ditanya oleh Allah atas apa yang kalian perbuat. Jangan kita katakan kenapa Allah beristiwa setelah Allah menciptakan langit dan bumi, kenapa tidak sebelumnya. Ya, ini diantara adab yang buruk dari seorang hamba kepada Allah. Para sahabat tidak bertanya kenapa setelah Allah menciptakan langit dan bumi Allah beristiwa di atas syarah tsumma stawa 'alal arsy. Kenapa tidak dari sebelumnya? Ini akhlak yang buruk dia. Hanya muncul pertanyaan-pertanyaan seperti ini hanya muncul dari orang yang tidak memiliki aqidah as-sahihah. Oleh karenanya para ulama mengatakan adab kepada Allah itu tidak akan dimiliki oleh orang-orang yang tidak memiliki al-aqidah as-sahihah. Oleh karenanya para ulama menyayangkan banyak orang mengaku
mengajarkan adab, tetapi tidak mengajarkan tauhid dan aqidah as-sahihah. Adab apa yang diinginkan dari orang yang hatinya kosong dari aqidah as-sahihah? Nah, adabnya kepada Allah, kepada makhluk bagus, adabnya kepada kedua orang tua bagus, adabnya kepada gurunya bagus. Bahkan sebagian orang sampai gulu. Tapi kepada Allah Jalla wa'ala dia buruk, berani bertanya, kenapa setelah Allah menciptakan langit dan bumi baru Allah beristiwa di atas syarq? Kenapa enggak dari sebelumnya? Nasallallahu salam al-afiyah. Nah, kenapa Allah turun di sepertiga akhir malam? Kenapa enggak di awal malam? Kenapa tidak di siang hari dan sebagainya? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak boleh kalian tanyakan kenapa dia berbuat ini dan itu. Wa hum yus'alun, justru kalian yang akan ditanya oleh Allah Jalla wa Ala, kenapa melakukan ini dan itu. Wala kaif, dan jangan kamu mengatakan bagaimananya. Bagaimana istiwanya Allah, bagaimana turunnya Allah, bagaimana sifat tangannya Allah dan sebagainya dari sifat-sifat yang Allah kabarkan untuk dirinya di dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi-Nya yang sahihah. Karena bagaimananya adalah perkara gaib, dan perkara gaib tiada ruang untuk berasiu di dalamnya. Kewajiban kita adalah at-tasdiq, membenarkannya. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ucapan al-Imam Al-Barbahari di poin yang ke-11 ini menjelaskan kepada kita beberapa hal. Yang pertama, kata Syekh Rabi' bin Hadi Al-Wadi'i Al-Madkhali hafizahullah ta'ala di sini, fal aqaidu tauqifiyah la yadkhuluha al-qiyas. Perkara akidah adalah perkara tauqifi, perkara yang dibangun di atas dalil, tidak masuk kias ke dalamnya. Berbeda dengan bab fikih. Wala tudrabu lahal amsal, tidak boleh dikiaskan contoh-contoh lain ke dalamnya. Nah, misalkan ada hadis yang menyebutkan bahwa sebuah mayat setelah dimasukkan ke dalam liang kuburnya dia akan mendengar suara telapak manusia atau keluarga yang meninggalkannya. Kemudian dikiaskan bom juga berarti akan mendengar juga kalau ada orang datang ke kuburannya berdoa, bacakan Yasin, salawat, berdoa kepadanya. Ini masalah akidah. Cukup di situ saja. Apa yang Nabi sebutkan dia mendengar cukup di situ. Jangan dikiaskan kepada yang lain. Ini masalah akidah. Dan dia mendengar bukan bisa mengabulkan. Seandainya dia bisa mendengar. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Wala tudrabu lahal amsal. Jangan diberikan contoh-contoh lainnya karena kias. Nah, karena ini masalah akidah. Contoh lainnya Nabi SAW, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika dalam Bukhari dan Muslim melewati dua kuburan, maka Nabi SAW mengatakan innahuma la yu'adzabani wa la yu'adzabani fi kabirin. Sesungguhnya mereka berdua saat ini sedang diazab. Dan tidaklah mereka diazab karena dosa besar menurut pandangan mereka. Padahal itu dosa besar. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan justru itu dosa besar. Nabi sebutkan satunya tidak cebok ketika kencing. Dalam riwayat yang lain tidak menutup aurat ketika kencing. Yang kedua suka mengadu domba di antara manusia. Hati-hati ini. Ya, sebagian orang tidak merasa dirinya telah mengadu domba, padahal atas sebab dia ribut antara seorang ustadz dan ustadz yang lainnya. Ya, keluarnya tahdir dari seorang ustadz lainnya tanpa alasan ilmiah yang sifatnya karena akidah dan manhaj. Karena laporan-laporan yang tidak jujur dan sebagainya. Ya. Seperti yang terjadi di masa para salaf antara sebagian ahli hadis dan yang lainnya. Dan ini yang paling berbahaya. Adu domba di antara atau di kalangan penuntut ilmu agama. Syahidnya adalah setelah itu Nabi mengambil pelepah kurma yang masih basah kemudian menancapkan di atas kuburan mereka. Kemudian Nabi ditanya kenapa melakukannya, maka Nabi mengatakan la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaybasa. Aku berharap adab mereka itu diringankan oleh Allah selama dua pelepah. Kalau di Aceh diambil pohon apa namanya, yang pohonnya itu bergetah dia, kalau dipatahkan keluar getahnya.
Kamboja ada di sini. Hah? Pegetah dia kan? Ya, Kamboja. Dalilnya ini. Yang pertama, Nabi letakkan pelepah kurma, bukan itu. Ya, seandainya mau dikias pelepah kurma dong. Ya, jangan pohon Kamboja, ya kan? Kenapa jadi pohon Kamboja? Kenapa nggak pohon yang lain? Ya, dan itu pun yang Nabi letakkan bukan pohon, tapi pelepah. Yang kedua, dasar Nabi melakukannya karena Nabi mengetahui mereka sedang diadab. Nah, Anda bagaimana mengetahuinya bahwa mereka sedang diadab? Berarti perbuatan Anda menancapkan pohon tersebut di atas kuburan menunjukkan Anda telah suudzon atau memvonis bahwa orang yang di dalam kuburan tersebut sedang diadab. Makanya para ulama mengatakan tidak dikiaskan. Oleh karena para sahabat tidak melakukan setelah Nabi wafat. Kepada kuburan-kuburan yang lainnya. Nah. Kemudian beliau mengatakan wal aslu hatta fil furu' wal ahkam at-tamassuk bin nas. Dan hukum asal di dalam agama ini dalam bab fikih dan hukum sekalipun, hukum asalnya adalah mengikuti nas. Dalil yang jelas dan nyata. Itu hukum asalnya. فَمَنْ جَاءَ حَتَّى فِي الْفُرُوعِ بِقِيَاسٍ يُعَارِضُ أَيَّ نَصٍ مِنْ نُصُوصِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ. Maka barang siapa hukum asal yang berdalil dengan kias dalam bab fikih dan kiasnya itu bertentangan dengan sebuah dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka tidak diterima kiasnya. Dalilnya jelas dari Al-Quran, dari hadis, bahkan ada ijma' lagi. Ada yang berani mengkiaskan alat musik dengan pisau katanya. Tergantung mau digunakan kemana. Ini kan udah keterlaluan. Sebagian orang menganggap ini hikmah ustadz tersebut. Dia nggak lihat dari sisi lain. Itu bentuk kelancangan terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Dan berani menyelisih ijma' yang telah berlaku di kalangan para sahabat, para tabi'in, bahkan ulama-ulama di masa 4 imam mazhab. Apakah mereka semuanya kurang cerdas, kurang faqih, dan kurang pandai di dalam berkias? Nah, dalam bab ahkam sekalipun, hukum asalnya dengan dalil, bukan dengan kias. Maka barang siapa yang menggunakan kias dalam bab fikih sekalipun, kalau bertentangan dengan nas, maka ditolak. Contoh lainnya, sebagian orang ketika diajak berdiskusi tentang melafadzkan niat ketika mau bertakbiratul ihram, mereka mengkiaskan dengan mengucapkan labbaik Allahumma umrah atau labbaik Allahumma hajjan yang diucapkan oleh seseorang ketika mengambil ihram di miqat untuk haji atau umrah. Di sini kan melafadzkan niat. Berarti boleh dong melafadzkan niat ketika mau salat. Ini bertentangan dengan nas. Kenapa? Nas yang menyebutkan sifat salat Nabi SAW tidak ada satupun hadis yang menyebutkan Nabi melafadzkan niat. Padahal para sahabat Nabi telah menyebutkan kepada kita terkait salat Nabi hal-hal yang lebih kecil dan lebih detail dari itu. Seandainya lafaz niat pernah dilakukan oleh Nabi, pastilah mereka akan meriwayatkannya. Bahkan gerak-geriknya, bergeraknya jenggot Nabi ketika sholat adalah sholat sirriyah, itu diterangkan oleh para sahabat Nabi untuk menjelaskan bahwa beliau tidak diam, beliau membaca. Bahkan terkadang ketika Nabi berwudu, warna baju Nabi ketika beliau berwudu disebutkan oleh Bilal, oleh sebagian sahabat Nabi. Nah, ketika di Mekah, betapa detailnya mereka. Mereka juga menyebutkan, ya, bahwa suatu ketika Nabi sujud, kemudian ada cucunya berada di atas pundaknya dan sebagainya. Hal-hal lainnya yang sangat detail dan mereka riwayatkan. Maka mungkinkah mereka yang pernah sholat di belakang Nabi puluhan tahun, ya, belasan tahun, ya, sekian tahun, 5 waktu dan sholat-sholat sunnah lainnya, dan mengetahui Nabi pernah melafadzkan niat, kemudian tidak mereka riwayatkan? Mustahil. Ini diantara nas menunjukkan, dalil menunjukkan Nabi tidak melafadzkan niat. Ditambah lagi ucapan-ucapan yang lebih jelas dari itu. Seperti ucapan Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Bukhari yang pertama kali terdengar dari mulut Nabi SAW ketika salat adalah takbiratul ihram, kemudian alhamdulillahirabbil alamin.
Ini yang pertama kali terdengar. Seandainya ada kalimat lain yang terdengar sebelum takbiratul ihram, sudah pasti Aisyah menyebutkannya. Oleh karenanya Abu Hurairah pernah bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, aku melihat engkau diam sesaat setelah takbiratul ihram dan sebelum membaca Al-Fatihah, apakah yang engkau baca? Maka Nabi pun menyebutkan bahwa beliau membaca doa istiftah, Allahumma ba'in baini wa baina khataayaya kama ba'ta bainal masyriq wal maghrib ila akhiril hadis. Menunjukkan betapa detailnya mereka menyebutkan riwayat hadis kepada kita. Bahkan ketika Nabi pernah salam di rakaat kedua pada salat zuhur atau asar. Kemudian Nabi duduk bersandar wa syabbaka baina asabi'ih. Dalam hadis Bukhari dan Muslim. Sahabat Abu Hurairah atau Abdullah bin Mas'ud mengatakan Nabi menggenggam kedua telapak tangannya dan jari jemarinya. Itu mereka sebutkan perbuatan Nabi yang secara hukum itu bukan sumber ucapan, perbuatan dan takrirnya Nabi SAW. Maka mungkinkah lafaz niat yang itu syarat ya, sah salat tidak mereka sebutkan kalau Nabi melakukannya, pada mereka salat 5 waktu di belakang sebagian orang ketika kita mengatakan tidak boleh melafadzkannya berarti salat tanpa niat. Ini kan ya juga nggak ilmiah. Ya kita katakan tidak dilafadzkan bukan tidak niat. Kalau tidak niat nggak mungkin Anda masuk masjid. Ya. Niat dalam semua ibadah, jangankan di dalam salat, semua ibadah tanpa niat ibadah tidak diterima oleh Allah. Berpahala tidaknya seseorang itu semuanya dengan niat yang ada di dalam hatinya. Innamal a'malu binniyat. Yang kita bahas adalah talaffuz binniyat. Maka saya ingatkan, dalam bab fikih ahkam sekalipun, hukum asalnya adalah dalil. Dan apabila seseorang suatu hukum, sementara dalilnya udah ada. Kemudian kalau saya berijtihad, ini sih nggak haram. Lah jelas-jelas udah dalil yang mengatakan itu haram. Ngapain ente lagi berijtihad? Dan ijtihadnya para ulama dan bertentangan dengan hadis Nabi, itu tidak mengubah hukum Allah. Kalau dia benar, dapat 2 pahala, kalau keliru dapat 1 pahala. Itu pun dalam hal yang nggak ada dalilnya. Kalau dia udah tahu ada dalil, kemudian berijtihad, kemudian mengeluarkan suatu pendapat yang bertentangan dengan hadis, itu bukan lagi ijtihad, itu namanya inhiraf, mukhalafah. Itu namanya pelanggaran, itu namanya menyelisihi dalil. Kecuali alim tersebut belum sampai kepadanya hadis tersebut, dalil tersebut, kemudian dia pun berijtihad. Maka kalau dia benar dapat 2 pahala, dan kalau dia keliru dapat 1 pahala. Tapi hari ini bukan ulama berijtihad. Udah lebih parah lagi, bukan ulama berijtihad dalam hal yang udah ada keputusan hukumnya lagi dari Al-Quran dan As-Sunnah.